Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang ke-12 saya kali ini dalam mata kuliah studi hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang sunnah dalam studi hadis. Pendahuluan yakni Islam dibangun di atas dua sumber, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang bersifat mutlak, sedangkan hadis atau sunnah adalah penjelasan Nabi Muhammad atas ayat-ayat Al-Quran. Kedua sumber ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Namun dalam sejarah pemikiran Islam muncul satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yakni ingkar sunnah. Kelompok ini menolak sunnah sebagai sumber hukum, bahkan ada yang menolak hadis secara keseluruhan. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran adalah sempurna sehingga tidak memerlukan penjelasan tambahan dari hadis. Fenomena ini tidak hanya menjadi wacana pemikiran, tetapi juga berdampak pada praktek keberagamaan. Jika sunnah diingkari, maka banyak syariat tidak dapat dilaksanakan dengan benar, seperti tata cara salat, haji, bahkan rincian hukum muamalah. Definisi ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah istilah untuk kelompok yang menolak otoritas sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad. Dalam literatur mereka juga dikenal dengan sebutan Qur'aniyun karena hanya berpegang pada Al-Quran. Bagi mereka, sunnah dianggap sebagai produk sejarah yang tidak otentik sehingga tidak layak dijadikan hujah. Sejarah munculnya ingkar sunnah. Gerakan ingkar sunnah sesungguhnya tidak sepenuhnya baru. Dalam sejarah sudah ada individu di masa sahabat yang ragu terhadap hadis, meski jumlahnya sangat kecil dan langsung diluruskan oleh para sahabat. Fenomena ini kemudian muncul lebih serius pada abad ke-19 bersamaan dengan kolonialisme Barat dan maraknya studi orientalis tentang Islam. Di India misalnya muncul tokoh seperti Ahmad Khan yang berusaha menafsirkan Islam hanya berdasarkan Al-Quran. Sementara di Mesir muncul pemikiran modernisian terpengaruh pola pikir rasionalisme Barat. Dari sini pemikiran ingkar sunnah mulai menyebar ke berbagai negeri muslim termasuk Indonesia. Argumen kelompok ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah mengajukan beberapa alasan penolakan terhadap hadis, antara lain yakni yang pertama, Al-Quran sudah sempurna. Yang kedua yakni hadis baru dibukukan setelah Nabi wafat. Yang ketiga yakni banyak hadis palsu. Yang keempat yakni adanya kontradiksi antara hadis. Dalam penjelasan yang ini juga terdapat bantahan ulama terhadap ingkar sunnah. Para ulama telah memberikan bantahan ilmiah yang kuat terhadap pemikiran ingkar sunnah. Antaranya yakni yang pertama, Al-Quran sendiri memerintahkan untuk menaati Rasulullah. Yang kedua yakni sunnah menjelaskan Al-Quran karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga yakni tradisi periwayatan hadis sangat ketat sejak masa sahabat. Yang keempat yakni kontradiksi hadis dapat diselesaikan. Para ulama telah mengembangkan metode jam'u wa taufik. Di sini juga menjelaskan tentang dampak-dampak fenomena ingkar sunnah. Fenomena ingkar sunnah menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi kehidupan umat Islam. Di antaranya yakni keracunan dalam beragama. Yang kedua yakni perpecahan umat. Yang ketiga yakni dekonstruksi ajaran Islam. Kesimpulannya yakni fenomena ingkar sunnah adalah pendekatan terhadap sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Penolakan terhadap sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Kelompok ini muncul karena pengaruh modernisme, orientalisme, dan keraguan terhadap otentisitas hadis. Argumen mereka dibantah dengan tegas oleh ulama melalui dalil Al-Quran, sejarah periwayatan, dan metodologi kritik hadis. Menolak sunnah berarti menolak sebagian besar ajaran Islam, sebab Al-Quran dan sunnah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.